Tukang bakso gaib. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Slamet ada seorang pemuda bernama Arman. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Arman dikenal pendiam dan jarang bersosialisasi, namun sangat menyayangi ibunya. Suatu malam, saat hujan rintik-rintik turun dan kabut mulai turun dari gunung, Arman terbangun karena mendengar suara yang sangat familiar. Bakso, bakso. Itu suara tukang bakso yang biasanya hanya lewat siang hari. Tapi ini jam 2 dini hari. Arman bangkit dan melihat keluar jendela. Di balik kabut samar-samar ia melihat gerobak bakso dan seorang pria tua mendorongnya perlahan. Anehnya, tidak ada suara roda gerobak yang biasanya berdecit. Hanya suara bakso yang terdengar jelas di tengah sunyi malam. Karena penasaran dan lapar, Arman membuka pintu rumah dan keluar. Pak, baksonya satu ya, serunya. Tukang bakso itu menoleh perlahan. Wajahnya tampak pucat, matanya cekung dalam dan senyumnya aneh, namun Arman tetap memesan. Ia diberi semangkuk bakso panas tanpa banyak bicara. Tukang bakso itu hanya mengangguk dan kembali mendorong gerobaknya masuk ke kabut. Arman kembali ke dalam rumah, makan baksonya bersama ibunya, tapi ada yang aneh. Daging baksonya kenyal seperti karet, dan kuahnya terasa sangat pahit. Tapi anehnya semakin ia makan, semakin ia tak bisa berhenti. Esok harinya Arman menceritakan kejadian itu kepada tetangga, tapi mereka semua berkata hal yang sama. Di desa ini nggak ada tukang bakso yang jualan malam-malam. Semua tukang bakso pulang sebelum maghrib. Arman mulai merasa tidak enak. Ia mencari jejak bekas roda gerobak di depan rumahnya, tapi tak ada apa-apa. Bahkan mangkuk yang ia pakai semalam sudah tidak ada. Beberapa hari kemudian, ibunya jatuh sakit, sangat lemah dan matanya perlahan memutih. Arman panik dan pergi mencari bantuan dukun desa. Dukun itu mendengar ceritanya lalu hanya berkata, "Kau sudah memakan makanan dari dunia mereka, dunia gaib." Menurut si dukun, tukang bakso itu adalah makhluk halus yang dulunya manusia. Seorang penjual bakso yang mati terbakar dalam kecelakaan. Arwahnya masih bergentayangan karena ia belum selesai membagikan satu resep rahasia miliknya. Siapapun yang makan bakso darinya tanpa izin, akan jadi korban kutukan. "Ibuku bagaimana, Pak?" tanya Arman gemetar. "Satu-satunya cara, kau harus kembalikan apa yang telah kau ambil." Malam itu Arman membawa sesaji ke tempat ia terakhir melihat tukang bakso itu. Iberton Anda mohon ampun. Tak lama suara roda gerobak terdengar lagi di balik kabut. Kali ini tukang bakso itu datang langsung ke arah Arman. Lebih dekat dari sebelumnya, Arman mengembalikan mangkuk dan meminta maaf. Tukang bakso itu diam lama, sebelum mengangguk perlahan dan menghilang bersama kabut. Keesokan paginya, ibunya mulai sadar meski masih lemah. Arman tak pernah lagi mendengar suara bakso di malam hari. Namun sejak itu setiap malam Jumat, ia meletakkan sesaji di depan rumah. Takut kalau suatu hari tukang bakso gaib itu datang lagi. Dan kali ini menagih lebih dari sekadar mangkuk kosong.